Oke, baik. Selamat siang. Selamat jumpa kembali di kelas Digital Dimensi. Hari ini kita akan melanjutkan materi biologi kita ya. Kalau sebelumnya sudah ngebahas mengenai ruang lingkup biologi, maka hari ini kita akan ngebahas mengenai keanekaragaman hayati ya. Untuk klasifikasinya nanti akan kita pisah, mungkin menggunakan video rekaman berikutnya ya. Oke, kita lihat dulu di sini apa sih yang namanya keanekaragaman itu. Jadi keanekaragaman ini sederhananya adalah menunjukkan adanya variasi ya, menunjukkan adanya variasi, menunjukkan adanya variasi pada makhluk hidup, adanya variasi atau sifat yang berbeda-beda pada makhluk hidup. Nah, kenapa bisa ada variasi apa aja maksudnya? Variasi ini bisa meliputi warna kulit, ya, warna bunga, gitu ya. Bisa juga meliputi kalau di ayam misalkan bentuk paruh, ya ayam sama burung gitu ya. Bentuk paruhnya beda-beda misalkan. Bisa juga meliputi apa itu bentuk kaki dan lain-lainnya. Nah, kok bisa seperti itu sih bisa beda-beda? Nah, variasi sifat fenotip atau sifat yang tampak dari luar ini disebabkan oleh adanya interaksi antara gen ya dengan lingkungan. Apakah lingkungan mempengaruhi, Kak? Ya, ini lingkungan ya. Mempengaruhi kenapa? Misalkan begini aja contohnya. Ada orang punya gennya kulit putih. Gennya kulit putih kembar. Anggaplah dia berdua saudara kembar, tapi yang satu nanti ditaruh di lingkungan elit, artinya rumah, sekolah gitu ya, ber-AC. Kemudian yang satunya ditaruh di pemukiman kumuh. Anggaplah misalkan pemukiman sekitar pinggir jalan pelabuhan, misalkan seperti itu ya. Nah, setelah dia ngelakuin kehidupan yang berbeda selama 2 tahun, setelah 2 tahun kemudian dipertemukan kembali, pasti nanti eh, fenotip atau sifat yang tampaknya pasti kelihatan berbeda walaupun dia kembar. Yang satu pasti kelihatannya yang di tempat elit nih kelihatan kulitnya lebih putih, lebih glowing lah kalau kata anak zaman sekarang ya karena perawatan. Tapi yang di tempat kumuh ini karena sehari-hari terpapar radiasi matahari terus-terusan ya, sering main di pinggir jalan kena polusi, akhirnya kelihatannya lebih kulitnya lebih gelap lah atau kusam gitu. Ya, jadi ingat ya, fenotipnya itu atau penampakan luarnya itu dipengaruhi oleh gen dan lingkungan ya. Tapi dia nggak hitam-hitam banget lah pastinya ya, karena masih punya gen putih. Nanti perlu perawatan lagi gak lama biar balik seperti semula lagi. Oke, sampai situ gimana, paham maksudnya keanekaragaman yang menunjukkan adanya variasi pada makhluk hidup ya. Misalkan kalau ada ayam, ayam banyak jenisnya tuh, ada ayam jago, ayam kampung, ayam negeri, ayam apa tuh yang suka kecil, ayam kate ya, sama ada ayam cemani yang hitam-hitam begitu. Nah, itu variasi juga tuh. Gimana? Nisa, Medin, Juan, Kalida, paham? Prilly, kalau sinyal kurang bagus Paham. boleh di chat ya. Kalau Kak, sinyal saya kurang bagus, di chat saja nggak apa-apa untuk nanya atau untuk bilang pahamnya. Nah, sekarang masuk ke soalnya. Oh, belum. Keanekaragaman nanti ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada keanekaragaman tingkat gen. Dibilang keanekaragamannya tingkat gen jika masih satu spesies. Masih satu spesies. Ya, contohnya ada mangga gadung. Ya, kurang jelas nih ke pelajar zoom. Ada mangga gedong, gincu. Ada mangga golek. Ini jenis-jenis mangga. Ada mangga apel. Ada mangga kelapa. Ada mangga madu. Ya, sebenarnya semuanya sama-sama mangga yang satu nama spesiesnya sama, cuma beda varietas aja. Nah, jadi kalau dia selama masih satu spesies, maka keanekaragamannya disebut keanekaragaman tingkat gen. Apa sih patokan satu spesies? Patokan satu spesies jika dikawinkan, nanti anakannya
anakannya bisa punya anak lagi alias anakannya fertil alias subur. Itu ya. Nah, kalau keanekaragaman tingkat jenis ini dia sederhananya berarti sudah pada berbeda spesies. Ya, sudah berbeda spesies yang diomonginnya. Nah, berbeda spesies itu gimana? Contohnya di sini. Ini masih kelompok suku terong-terongan atau bunga trompet ya, Solanaceae. Ada kentang namanya Solanum tuberosum nama latinnya. Ada tomat namanya Solanum lycopersicum. Ada terong Solanum melongena. Terakhir ada cabai merah Capsicum annum atau Capsicum frutescens juga ada ya. Nah, kira-kira ini kentang, tomat, terong, cabai udah jelas beda spesies kan? Nah, jadi patokan beda spesies gimana? Kalau tadi satu spesies, kalau misalkan dikawinin, dia bisa punya anak lagi, anakan fertil. Tapi kalau di beda spesies, anakannya steril atau mandul. Anakannya steril atau mandul. Ya, kalau tadi fertil, anakannya subur, bisa punya anak lagi. Sederhananya begini nih, bisa nggak terong dikawinin sama cabai? Bisa nggak? Juan, bisa nggak? Medin, Milinka, bisa? Pernah lihat nggak terong dikawinin sama cabai? Enggak. Nanti ada terong Pernah segede kayaknya. cabai, cabai segede terong. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Harusnya tidak bisa. Oh, Ya, jadi cabai sama terong harusnya tidak bisa dikawinkan. Kalaupun bisa dikawinkan, biasanya ada campur tangan manusia ya. Itu nanti anakannya nggak bakal bisa punya anakan lagi, alias mandul. Kan nanti aneh juga kalau misalkan kita nanam hasil persilangan cabai dengan terong. Cabainya udah pedas duluan dari dalam. Atau tomat dengan cabai, tomatnya pedas duluan. Gitu. Ya jangan bilang kak cabai-cabian sama terong-terongan kan bisa dikawinin. Lain lagi itu mah ya. Lain. Ya. Kayak misalkan pernah dengar liger nggak? Liger. Pernah dengar liger? Liger atau liger. Belum pernah ya? Ini dari kata lion and tiger. Lion, singa, dikawinkan dengan tiger, harimau. Anakannya namanya liger atau liger. Semua liger yang dihasilkan dari perkawinan lion sama tiger tadi, ternyata mandul semua, nggak ada yang bisa punya anak lagi. Kenapa? Karena dia sudah keanekaragaman tingkat jenis ya. Kok bisa kak? Itu campur tangan manusia ya. Makanya si lion sama si tiger bisa kawinan gitu. Paham dah sampai sini? Bedain keanekaragaman gen sama tingkat jenis. Ada mau tanya dulu nggak? Boleh silakan ayo. Sania mungkin, Khalida, Rili, ada mau tanya? Ada? Enggak, Kak. Nggak ada. Tapi udah bisa ya, bisa bedain ya maksudnya ya, sudah paham. Ingat ya, keanekaragaman gen masih satu spesies, keanekaragaman jenis sudah beda spesies ya. Nah ini, nanti ada lagi tingkatan yang ketiga namanya keanekaragamannya tingkat ekosistem. Berarti ini sudah menunjukkan ekosistem yang berbeda. Ya, sudah menunjukkan ekosistem yang berbeda. Kadang-kadang kalau ekosistemnya luas banget disebut sebagai bioma ya. Jadi ada ekosistem di Indonesia, ada ekosistem sungai sama danau, ada ekosistem kebun sama hutan misalkan. Nah itu keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, beberapa ekosistem yang luas punya ciri khusus disebut sebagai bioma. Ya, contoh bioma nanti misalkan kalau di kutub ada nama bioma tundra. Ya, ada tundra. Ini biasanya di kutub. Nanti ciri-cirinya dia biasanya vegetasinya penandanya. Vegetasi itu tumbuhan yang hidup di kutub ini cuma sekitaran lumut sama lumut kerak aja. Ya, karena dia dingin banget, beku ya, makanya nggak bisa tumbuh akarnya sampai dalam, makanya cuma lumut sama lumut kerak yang bisa hidup di sana. Makanya ada rusa kutub makanya si lumut karena ada vegetasi tundra atau bioma tundra di sana. Nah, kemudian dekat kutub ada namanya taiga. Ya, taiga ini vegetasi yang umumnya biasanya adalah pohon konifer.
pohon konifer atau pohon yang berdaun jarum kayak pinus. Ya, itu penandanya. Nanti di sini juga ada rusa, ada beruang dan teman-temannya ya, termasuk Marsha and the Bear ya. Kemudian ada yang namanya mungkin kalau di Indonesia hutan tropis. Hutan tropis nanti ini penandanya adalah vegetasinya berbentuk kanopi atau tutupan. Jadi kayak pohon begini nutupin bawahnya. Jadi di bawahnya itu adem. Ya, itu namanya kanopi atau tutupan ya, pohon-pohon gede lah karena curah hujannya tinggi. Ada juga nanti ada sabana dan stepa. Ya, ada sabana dan stepa. Ini sederhananya adalah padang rumput walaupun nanti ada bedanya ya. Sementara kita paham dulu ini adalah padang rumput. Sabana dan stepa itu padang rumput. Ada yang padang rumput doang. Kalau nggak salah itu sabana. Kalau stepa masih ada semak-semak, ada pohon perdunya lah ya. Ada pohon kecil gitu. Oke, sampai sini gimana? Sania, Medin, Kalida, Rili, Milinka ada mau tanya dulu nggak? Bedain keanekaragaman ekosistemnya udah paham ya? Ada tundra, taiga, hutan tropis, sabana, dan stepa. Nanti ada gurun juga. Ekosistem gurun vegetasinya pastinya si kaktus ya atau xerophyte. Ada mau tanya dulu nggak? Boleh silahkan. Tak ada pertanyaan? Yakin? Aman ya? Oke, kalau aman tak ada pertanyaan, boleh silakan kita masuk ke contoh soalnya. Nah ini dia. Soal nomor 1, perbedaan warna, ukuran, dan bentuk daun telinga yang ditemukan di antara sesama kelinci pada satu kandang. Ya, ada kelinci warna putih, warna coklat, ada yang daunnya panjang, ada yang daun telinganya pendek. Ini disebut apa namanya? Variasi keanekaragaman atau adaptasi dan variasi. Silahkan. Yang mana kira-kira? Real? Sania? Juan? Medin? Ayo? Bingung? Enggak kan? Yang mana? Silahkan. Ayo. Jawabannya. Perbedaan sifat. Perbedaan ciri. Itu namanya apa tadi? Variasi. Ya, perbedaan itu namanya adalah variasi ya. Perbedaan sifat ini, sifat ini, sifat itu pasti variasi pada makhluk hidup. Kemudian di antara individu sejenis nggak pernah ditemukan individu yang sama persis, walaupun dia kembar ya untuk semua sifat. Karena tadi ada perbedaan apa? Kenapa nggak sama persis? Lingkungan dan gen. Ya, lingkungan sama gennya berbeda ya. Walaupun kembar gennya nggak 100% sama, mungkin mirip 90% mungkin. Tapi kan tetap ada bedanya nanti pas di bentuk fisik atau morfologinya ya. Oke, kalau sudah ini kita masuk ke soal berikutnya lagi. Di dalam keanekaragaman tumbuhan, kita temuin ada jeruk nipis, nama latinnya Citrus aurantifolia. Ada jeruk keprok, namanya Citrus nobilis. Dan ada jeruk bali, namanya Citrus maxima. Nah, keanekaragaman jeruk ini namanya keanekaragaman apa nih? Genetik. Spesies apa genetik? Genetik. Ayo, silakan. Jeruknya sama semua nggak? Sama. Spesies. Beda. Nah, jeruknya sudah beda spesies semua. Kan udah ada nama latinnya lebih jelas tuh. Citrus aurantifolia, Citrus nobilis beda nama latin. Berarti sudah beda spesies. Sehingga ini keanekaragamannya tingkat jenis ya. Maka kita silang di sini jawabannya adalah yang spesies atau jenis. Ya. Bukan yang gen lagi. Karena jeruknya beda-beda kecuali ini jeruk nipis warna merah, ini jeruk nipis warna kuning, ini jeruk nipis warna hijau. Nah, itu masih tingkat gen, sama-sama jeruk nipis semua. Tapi ini jeruknya beda-beda spesies semua. Makanya kita pilih yang spesies aja ya. Paham ya? Berikutnya soal ini nih ya, keanekaragaman tingkat gen ada pada hewan bernomor berapa saja? Silakan yang keanekaragaman tingkat gen. 1 harimau, 2 ayam jago, nomor 3 apa itu? Macan total ya. Nomor 4 singa, nomor 5 ayam kate, nomor 6 ayam hutan mungkin. Nah, kira-kira yang keanekaragaman gen yang mana? Silakan. D Nomor bukan Kak? berapa saja? D ya. 25. 2, iya 2, 5 sama 6. Benar ya.
Jadi keanekaragaman gen patokannya masih satu spesies ya. Itu ayam satu spesies. Kenapa? Ayam yang ini, ayam jago dikawin sama ayam kate, masih bisa punya anak, nanti anaknya juga bisa punya anak lagi ya. Anaknya namanya anakan fertil. Itu patokan satu spesies. Nah, berikutnya ekosistem yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah cirinya tumbuhannya berdaun jarum, dominannya berdaun jarum. Ada beruang hitamnya daerah subtropis dan kutub ya. Kira-kira yang mana nih tadi? Yang berdaun jarum atau konifer? Tundra apa taiga? Taiga. Ya, namanya adalah taiga ya. Kalau tundra ini adanya di kutub ya. Si lumut ya yang hidup di situ. Oke, itu tentang keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Sampai sini kalau ada mau pertanyaan dulu, mau ditanyakan, boleh silakan sebelum masuk ke keanekaragaman fauna di Indonesia. Ya, ayo silakan ada mau tanya dulu dari Medin mungkin atau Rili, Khalida, Sania, ada pertanyaan boleh silakan. Tak ada pertanyaan yakin? Kalau Nggak ada, sinyalnya Kak. kurang, sinyalnya kurang kuat boleh di chat saja ya. Oke, tak ada pertanyaan maka kita masuk ke mengenal keanekaragaman fauna di Indonesia. Ini termasuk di geografi ada ya. Jadi pelajaran yang double di biologi ada, di geografi ada. Jadi Kak Fajar ngajarin yang versi biologinya saja. Indonesia itu kan negara kepulauan ya. Nanti letaknya di antara benua Asia dan Australia sehingga nanti hewan-hewannya pasti terpengaruh. Kenapa? Karena zaman dulunya bumi itu satu benua besar ya, satu benua besar di mana hewan-hewan itu bebas jalan sana sini. Lama-lama bumi itu terpisah jadi beberapa benua dan beberapa kepulauan ke Indonesia gitu ya. Jadi wajar kalau hewan yang ada di pulau kita, pulau yang mana nanti mirip sama negara mana gitu. Misalkan Indonesia punya gajah, Afrika juga punya gajah gitu ya. Asia juga punya gajah, gajah Thailand gitu kan. Nah, ya, jadi keanekaragaman di fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letaknya secara di antara dua benua tadi ya. Nanti waktu itu ada orang namanya Wallace. Wallace itu ngamatin dari Sulawesi Manado. Dia ngamatin kalau yang ada di Indonesia bagian barat sini nih, Sumatera, Jawa, Kalimantan, ya, itu kok agak beda sama hewan-hewan yang ada di sebelah timur sini. Ya, nggak mirip lah atau nggak sama. Maka garis Wallace ngebagiin Indonesia jadi dua wilayah fauna. Kemudian di Maluku sini ada orang namanya Weber ngamatin, oh nggak juga di Indonesia Timur juga kelihatan beda kok. Ini yang Maluku sama Papua beda banget sama yang apa nih Sulawesi dan Nusa Tenggara. Jadi Indonesia akhirnya dibagilah menjadi 3 wilayah fauna ya. Jadi ada namanya tip fauna untuk Indonesia Barat adalah fauna asiatis. Indonesia Barat fauna asiatis meliputi wilayahnya Sumatera, Jawa dan Kalimantan ya. Kemudian yang wilayah tengah ini, Sulawesi dan Nusa Tenggara, ini disebut fauna peralihan. Kemudian yang Indonesia Timur, Maluku dan Papua, karena hewan-hewannya mirip daerah Australia, maka disebut fauna australis. Australis gitu. Nah, ciri khasnya apa? Kalau di fauna asiatis dulu ya, fauna asiatis ciri khasnya di sini adalah banyak mamalia besar. Mamalia besar. Apa tuh mamalia besar? Nih contohnya, ada harimau, ada gajah, ada beruang madu juga kan di sana ya. Jadi itu mamalia besar maksudnya seperti itu. Ada banteng. Di mana banteng? Di Baluran, Jawa Timur. Dan di ujung kulon juga ada. Ada badak di mana? Di ujung kulon. Gajah di Lampung, Waikambas gitu ya. Jadi itu Indonesia Barat hewannya mirip hewan-hewan Asia. Ya, penandanya adalah mamalia besar. Selain itu apalagi? Di sini di Asia di sini banyak jenis kera. Banyak jenis kera. Ada apa aja? Nah, ini ada tuh kera ekor panjang,
Nanti ada kera yang kayak logo Dupan itu ya. Logo Dupan apa keranya namanya? Yang hidungnya gede itu ya. Kera Belanda ya. Kera Belanda gitu. Ada owa Jawa yang keranya warna hitam yang suka berisi kalau di Ragunan. Dan ada orang utan di Kalimantan. Jangan lupa orang utan ya. Di Tanjung Puting, Kalimantan. Apalagi penandanya? Kalaupun ada lagi penandanya, biasanya di fauna asiatis Indonesia bagian barat ini burung-burungnya berwarna gelap. Burung-burung berwarna gelap. Ya, berwarna gelap kecuali merak ya. Nah, itu fauna asiatis penandanya. Kalau fauna australis, penandanya di Australis ini justru mamalianya bukan mamalia besar, tapi mamalia berkantung atau marsupialia. Kayak kanguru emas ya, mamalia berkantung. Cuman di Indonesia jarang disorot ya. Kalau Papua itu juga ada kanggurunya, ada kanguru pohon. Ya, kanguru pohon berbulu emas ada. Kemudian ada kerangga. Justru di daerah sini, sekitaran Papua dan Maluku tidak ada kera. Tidak ada kera, makanya di sana tidak ada topeng monyet. Ya, nggak ada jenis kera yang hidup di sana. Secara alami nggak ada. Dan nanti kalaupun ada lagi ciri penandanya adalah burung-burung daerah sana, Indonesia Timur ini, itu berwarna warna-warni. Burung-burung berwarna-warni. Burung-burung berwarna cerah atau berwarna-warni. Nah, itu fauna australis kayak misalkan apa tuh ciri khasnya Papua burung cendrawasih ya. Kalau di Maluku burung kakak tua jambul yang kuning jambulnya itu ya. Nah, itu kalau fauna asiatis sama fauna australis. Kalau fauna peralihan yang tengah-tengah Sulawesi. Sulawesi punya yang namanya pokoknya intinya kalau yang peralihan ini hewan-hewan endemik. Hewan-hewan khas daerah sana saja nggak ada lagi di daerah lain. Ya, kalau di Sulawesi adanya anoa. Anoa itu yang mirip sapi. Tuh, tapi lebih kecilan dikit ya. Ada babi rusa. Ya, babi tapi punya taring panjang ya. Kadang-kadang nusuk sampai ke mukanya sendiri. Ada juga kalau di Nusa Tenggara ada komodo. Masih di Sulawesi lagi lupa tadi ketinggalan ada namanya ya hewan kecil itu tuh yang suka di film Penguin Madagaskar, mamalia terkecil di dunia namanya Tarsius ya. Nah, jadi tuh hewan-hewan endemik adanya di daerah sana doang, tidak ada daerah lain. Ya, jadi ingat ya, Indonesia bagian barat itu faunanya asiatis karena mirip Asia, cirinya mamalia besar, burung-burung gelap, dan banyak jenis kera. Indonesia bagian timur itu mirip hewan-hewan di Australia ya, makanya faunanya fauna australis. Contohnya mamalia berkantung, dengan nggak ada kera, burungnya berwarna cerah. Gitu. Kalau yang di Indonesia peralihan, Indonesia Tengah, itu hewan-hewan endemik isinya ya, atau khas daerah sana saja seperti anoa, babi rusa dan tarsius kalau di Sulawesi, komodo kalau di Nusa Tenggara. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalau ada mau tanya dulu hewan apa mungkin yang masih bingung itu daerah mana Kak gitu. Boleh silakan. Ayo Rili, Alida, mungkin ada yang bingung Kak, tapir ada nggak? Tapir ada di Indonesia ya. Setahu Kak aja di daerah Jawa ada tapir, harusnya ada. Kak, badak kok punah Kak? Badak dulunya diburu ya waktu zaman Belanda karena dia hama. Badak itu suka nginjak-injakin daerah persawahan. Dulunya dari Jawa Barat sampai Jawa Tengah ada badak. Tapi karena diburu pada zaman Belanda dulu di sayembara gitu dapat berapa gulden, akhirnya dimati-matikan sama leluhur-leluhur kita zaman dulu ya. Jadi tinggal sisa di ujung kulon yang belum terjamah waktu itu. Ayo silakan boleh kalau ada pertanyaan. Gimana dari Sania mungkin Medin, Melinka, Juan, Kalida, Rili. Ya, kenapa Kalida? Enggak, aku pencet. Oke, tak ada pertanyaan. Coba dibaca dulu silakan. Kita masuk ke soalnya ya. Nah, soalnya biasanya nanya kayak gini-gini dong nih. Ciri keanekaragaman fauna pada zona X. Zona X ini Sumatera ya. Berarti fauna asiatis. Coba kira-kira nomor satu benar nggak? Didominasi mamalia berukuran besar. Benar nggak? Benar, Kak. Benar. Nomor dua,
banyak fauna khas yang nggak dijumpai wilayah lain, endemik berarti. Bener nggak nomor 2 endemik? Salah. Salah ya. Yang endemik adanya di Sulawesi sama di Nusa Tenggara ya. Memiliki keanekaragaman primata atau kera yang tinggi atau banyak jenis keranya, bener nggak? Benar, Kak. Bener ya. Yang nomor 4 terdapat jenis marsupialia atau mamalia berkantung. Ada mamalia berkantung? Enggak, mamalia berkantung di Indonesia Timur ya, di Papua ya. Jadi yang benar 1 dan 3. 1 dan 3 itu, ini kan soal SBMPTN atau UTBK. Cara jawabnya itu kalau A itu 1, 2, 3 benar. Kalau B itu 1, 3, berarti jawabannya B ya. Kalau C itu 2, 4, D itu 4 saja, kalau E semuanya benar. Ya, ini soal SBMPTN, soalnya gampang kan? Ya, jadi jawabannya 1 dan 3. Berikutnya, sudah terlihat gambarnya, mamalia yang termasuk fauna oriental. Fauna oriental berarti asiatis. Maksudnya asiatis. Coba yang A, itu ada yang salah kanggurunya ya. Kanguru Indonesia Timur ya, Australis. Yang B ada yang salah nggak? Yang B, silakan. Nggak ada ya? Benar semua ya yang B. Iya, berarti jawabannya yang B. Kalau yang C salahnya di mana? Tarsius ya, Kak. Ya, Tarsius sama babi rusa. Babi rusa kan di Sulawesi. Galak ya babi rusa, jangan suka diisengin kalau ke kebun raya. Atau kebun raya, kebun binatang. Kalau yang D, oposum, bandikut, kukang, itu Indonesia Timur. Ini mamalia-mamalia semua nih. Ya. Kalau harimau, benar asiatis. Anoa, gajah, banteng, kuskus. Anoanya salah. Kuskusnya juga salah. Kuskus kayaknya itu Indonesia Tengah apa Timur ya? Timur kayaknya. Oke, itu yang jawabannya yang benar adalah fauna oriental B ya. Berikutnya yang termasuk fauna tipe peralihan. Siapa di situ? Antara anoa, kanguru, kasuari, merak, dan kakatua. Silakan. Manual, Kak. Ya, peralihan anoa ya. Adanya di mana? Di Sulawesi ya. Bentuknya seperti sapi, ukurannya kambing gedean dikit lah ya, kambing gede banget. Gedean dikit. Nah, itulah si anoa seperti itu. Nanti boleh lihat browsing gambarnya seperti apa ya, biar lebih kenal. Oke, berikutnya hewan endemik yang ada di Pulau Sulawesi. Sulawesi loh. Nusa Tenggaranya nggak masuk ya, yang Sulawesi doang. Kira-kira yang mana? Silakan. Ayo, yang A, ada yang salah nggak yang A? Ada ya? Tapir bukan Sulawesi kan? Salah ya, tapir di Jawa ada. Pulau Jawa. Yang B bener nggak? Babi rusa, burung maleo, dan anoa. Bener nggak Sulawesi itu? Silakan. Belum pernah lihat ya? Maleo burung warnanya hitam gitu ya. Agak panjang dia badannya. Benar ya, itu adanya di Sulawesi aja. Kalau maleo di Sulawesi, kalau kasuari di Papua. Jangan sampai ketukar tuh, suka ketukar maleo dengan kasuari. Maleo di Sulawesi, kasuari di Papua. Jadi ini yang B benar. Babi rusa Sulawesi, maleo Sulawesi, anoa juga Sulawesi ya. Nah, kalau jalak putih, lang putih nggak ada lang putih di sana ya. Kanguru, panda merah, komodo itu nyampur-nyampur sana sini ya. Oke, itu jawabannya yang B. Berikutnya yang tidak termasuk ciri dari fauna australis. Yang enggak termasuk ciri fauna australis adalah yang A, mamalianya kecil, yang B, hewan berkantong, yang C, enggak ada spesies kera, yang D, burung beraneka warna, yang E, banyak terdapat hewan endemik. Berarti yang bukan tipe fauna australis yang mana ini? Silakan. Yang E, Kak. Ya, yang E ya. Banyak terdapat hewan endemik. Adanya ini di tipe peralihan ya. Fauna peralihan ya, endemik ini. Nah, kita masuk ke soal terakhir kita hari ini. Ya, berdasarkan pernyataan di atas, opsi atau pilihan yang merupakan upaya pelestarian sumber daya secara in situ. Kalau in situ berarti dilestarikan di habitat aslinya. Ya, dilestarikan di habitat aslinya berarti di taman nasional. Ya, jadi wilayahnya dijadiin taman nasional.
Kalau ex itu berarti dilestarikan di luar habitat aslinya. Misalkan hewannya atau tumbuhannya dibawa ke kebun raya atau kebun binatang seperti itu. Nah, yang in situ coba nomor satu in situ apa ex situ? Melindungi badak di ujung kulon. In situ apa ex situ? In situ, Kak. Ya in situ ya, karena memang badak aslinya di ujung kulon ya, habitatnya di sana. Yang B nanam anggrek hutan di kebun raya Bogor. In situ in apa X? X. Ya X itu ya. Yang nomor 3 melindungi populasi komodo di Pulau Komodo. In apa X? In situ, Kak. Ya in situ. Yang keempat penangkaran orang utan di kebun binatang Ragunan. Apa ini? X. Ya X itu. Yang terakhir nomor 5 melindungi bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi di hutan belantara Bengkulu. In apa X? In situ. In, Kak. Ya in situ ya. Sebenarnya bunga bangkai sama Rafflesia beda ya. Rafflesia, kalau bunga bangkai Amorphophallus titanum namanya. Ya. Oke, jadi kita pilih jawabannya yang in situ ini adalah nomor 1, 3, dan 5. Jawabannya jadinya yang D. Ya, jadi inilah materi tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai sini silahkan kalau ada mau tanya dulu